Halo semuanya, balik lagi bersama saya di trip and jalan-jalan selanjutnya. Nah, kali ini kesempatan berbeda. Kali ini saya mengunjungi kota Jakarta. Saya ada di Old Shanghai Sedayu City, Kelapa Gading. Nah, sekarang kita coba masuk dan lihat area apa saja yang ada di sini. Nah, tempat di sini tuh punya arsitektur ala bangunan tradisional Cina yang keren-keren. Jadi, cocok diabadikan atau diupload di sosial media. Percaya nggak sih kalau orang-orang tahu kita foto di tempat ini, mereka akan nyangka kalau kita tuh ada di daratan Cina yang sungguhan. Padahal ini cuma ada di Jakarta loh. Tapi nuansa tradisional Cina atau bangunan-bangunan arsitektur Cina sangat-sangat kental di sini. Selain bangunan-bangunan ikonik tradisional Cina, di sini juga terdapat beberapa patung. Salah satunya tuh patung tinggi yang berada di dekat pagoda. Nah, patung tersebut tuh adalah patung Dewi Tiansheng Shenmu atau Dewi Mazu yang merupakan Dewi Samudra. Nah, ini sebenarnya bisa jadi alternatif sih kalau misalkan ke Peak udah rame banget. Di sini juga nggak kalah keren. Di tempat ini tuh jadi bikin inget kita akan film-film kolosal yang sering diperankan oleh artis-artis Mandarin atau Hong Kong. Kita tuh serasa kayak masuk ke tempat kaisar-kaisar Cina zaman dulu. Ada gapura yang megah, ada ornamen yang bertuliskan aksara Cina, dan makhluk ikoniknya terutama ya ada naga juga di sini. Berikut adalah beberapa spot foto atau tempat yang menarik di sini. Yang pertama tentu pagoda ini. Ini bagus banget spotnya untuk foto, terutama di depan patung Dewi Mazu ini. Yang selanjutnya adalah di sini. Di sini tuh serasa kayak di jalanan Shanghai dengan ornamen-ornamen tulisan Cinanya. Dan juga ada hiasan bermacam-macam aneka payung-payung cantik hingga bikin hasil foto kita tuh makin keren. Yang menarik juga untuk bisa masuk ke tempat ini kita tuh nggak perlu dipungut biaya apapun. Jadi waktu yang pas menurutku tuh sore hari, selain nggak terlalu terik, tempat ini kelihatan lebih cakep dengan lampu-lampu yang sudah mulai menyala. Selain tempat kuliner, tempat ini juga ada beberapa tenan lainnya seperti supermarket, ada yang jualan kosmetik, skincare, ada aksesori, dan juga wahana bermain. Lengkap banget ya. Selain pilihan tempat kuliner yang lengkap, di tempat ini juga ada live musiknya loh. Nah, spotnya itu persis depan gapura dan pagoda ini. Nah,
Nah, seperti yang kita lihat ya, di tempat ini terdapat lebih dari 80 tenan kuliner yang ada. Kuliner di Old Shanghai ini menyediakan banyak pilihan makanan dari non-halal dan halal. Tapi jangan khawatir, sekitar 70% kuliner di Old Shanghai ini adalah kuliner halal. Ada mulai dari Chinese food, ada juga Western food dan juga lokal. Dan tentunya juga banyak street food ya, atau jajanan-jajanan. Ada juga yang unik nih, menu es goyang kenangan. Cara bikin esnya juga dilihatkan dalam bentuk box seperti ini. Oh iya, kuliner kali ini aku cobain menu oyster omelet dari Hoi Tot. Nah, oyster ini dimasak dengan wajan teppanyaki yang seperti ini. Nah, modelnya tuh sama persis seperti kalau kita bikin dadar, cuma awal aja dikasih semacam adonan tepung yang mirip, nanti rasanya tuh kayak kue tiao hampir mirip, yang dipadu dengan dagingnya yaitu oyster dan juga dikasih telur. Setelah nyobain, rasanya itu 8/10. Jadi teksturnya tuh kenyal, rasanya gurih, dan gak amis sama sekali. Sebagai pelengkap dibuatkan juga cha sayur toge yang dimasak ala teppanyaki sebagai sayur pendamping. Aromanya tuh tercium enak sekali, wangi, jadi mengundang selera makan banget. Sentuhan terakhirnya dikasih daun bawang sebagai pelengkap. Pokoknya kalau kesini, menu street food ini wajib untuk dicoba. Gimana, seru kan kulineran di tempat ini? Tempatnya bagus, kulinernya lengkap. Jadi nggak perlu mahal-mahal bisa datang ke Cina, tapi di sini pun sudah terasa seperti berlibur di negeri Cina. Nah, kalau ke Jakarta, tempat ini bisa dijadikan salah satu destinasi kuliner kalian. Nah, setelah kulineran di Old Shanghai, sekarang kita coba kulineran di area Central Park dengan Penang menu. Sebelum kita mulai kulineran, kita jalan-jalan dulu ke area mall yang ada di depan, karena setiap jam 7 atau jam 8 itu biasa ada air menarinya nih di depan sini. Sehabis seru jalan-jalan di mall, sekarang kita cobain menu di Penang Bistro. Tempatnya cukup nyaman dengan konsep minimalis modern. Tempat ini cozy dan enak banget kalau buat kumpul acara keluarga atau bareng sama teman gitu. Dan ini dia gambaran menu-menu di Penang Bistro. Seperti namanya, berarti makanan ini seputar Asian food, Malaysian, Chinese food lah, seputar itu. Apa aja yang kami pesan? Yang kami pesan adalah sebagai berikut. Menu pertama adalah Singapore Fried Bihun. Menurutku nilainya 8/10. Menu selanjutnya adalah Singapore Laksa Udon. Untuk ini rasanya 9/10.
Dan menu selanjutnya adalah fried tofu jiran. Kalau yang ini nilainya 9/10 juga. Overall cukup puas sih nyobain menu-menu di sini. Bisa dijadikan rekomen kalau kalian mampir ke Central Park untuk bisa cobain menu di Penang Bistro. Oke, itu tadi jalan-jalan kulinerku. Tadi ada ke Central Park dan ke Old Shanghai. Sampai jumpa di trip and kuliner selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih.